Assalamualaikum Mas Muhammad Hador. Minaral enggak Mas Muhammad Hador? Tinggal nunggu Bu Leha sama Ibu Yayu ya. Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam Mas Hador. Monggo siap minaral enggak. Kita mulai ya Bapak-bapak, Ibu-ibu udah tinggal 2 aja nggak apa-apa, nanti sambil jalan ya. Gitu. Yang maju pertama yang kelompoknya lengkap dulu. Kelompok 1 belum lengkap. Kelompok 2 juga belum lengkap. Kelompok 1 yang lengkap kelompok 3. Hadista Arisanto, Muhammad Hador, Lailatul Fitriah dan Amirul Humaini Soli. Nah, nih. Setelah kelompok 3, kelompok 1. Nah, ini Nur Leha, kelompok terakhir kelompok 2. Urut lengkapnya ya. Oke, Ustaz. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu guru, ustaz-ustazah yang insyaallah dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada sore hari ini kembali bersilaturahmi bertemu dalam ruang kolaborasi 2.2 presentasi PSE, pembelajaran sosial emosional. Pada sore hari ini, alhamdulillah kita selalu diberkahi Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita bermanfaat bagi diri kita, keluarga dan anak cucu kita dan masyarakat sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salam sholawat kita dengan kita salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu saudara, langsung saja kita waktunya cuma 2 jam pelajaran, 1,5 jam. Untuk kelompok 3, kelompoknya Pak Guru Hadista Arisantoso, Pak Ustadz M. Muhammad Hador, Ibu Lailatul Fitriah dan Ustadz Amirul Humaini Soli. Silakan. Siapa yang kemarin jadi silakan. Ya, kan saya yang jadi moderator. Iya, silakan. Kami sering ya. Monggo Bu Fitri saya nggih yang buka nggih. Nggih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur alhamdulillah Bapak Ibu kita masih dipertemukan pada Indonesia dan sehat walafiat. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, ada Bu Fitri, ada Pak Amirul, dan ada Pak Hador, akan mempresentasikan pembelajaran sosial dan emosional yang sudah kami diskusikan pada kemarin dengan penuh perjuangan susah payah itu dikatakan dengan kesibukan masing-masing dari kita. Baik, langsung saja terkait dengan pemaparan materinya akan disampaikan untuk yang pertama. Jadi saya persilakan dulu kepada Pak Hadar, mungkin Pak Hadar silakan mengawali. Pak Hadar. Bukannya Pak Amirul, Pak. Oh ya, mohon maaf Pak Amirul. Saya ralat Pak Amirul yang mengawali. Pada Pak Amirul saya silakan. Monggo Pak Amirul. Oh ya, maaf. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Pak Catur dan Bapak Ibu yang kami hormati. Berikut saya akan menyampaikan sedikit pada bentuk penerapan pembelajaran potensi sosial emosional. Ada 5 bentuk
Di sini akan kami share beberapa yang pernah kami lakukan di sekolah kami masing-masing dalam bentuk yang bermacam-macam. Barangkali bisa di slideshow Bu Fitri. Ya. Iya, untuk di tabel 3.1 ini berisi pengalaman kami yang pernah kami terapkan. Yang pertama, ini hal kecil yang pernah saya lakukan, yaitu menginisiasi atau mengusulkan pada sekolah untuk kegiatan Jumat Berkah. Itu bentuk pembelajaran sosial emosionalnya yang ini tergolong dalam cara penerapan, yaitu mengajarkan KSE secara spesifik dan eksplisit. Nah, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran sosial. Apa yang dilakukan oleh guru, yaitu menjadwalkan kegiatan Jumat Berkah. Bentuk kegiatannya membagikan makanan ke lingkungan sekitar sekolah. Setidaknya ada dua bentuk yang pernah kami lakukan. Yang pertama membagikan untuk para pengguna jalan, yang kedua kami mendatangi langsung sasarannya. Dalam kegiatan ini, hal penting yang disampaikan kepada murid adalah penekanan bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial, sehingga harus memiliki rasa empati kepada paling tidak kepada sesama manusia. Selanjutnya, ini pengalaman dari Pak Khador, sekaligus saya sampaikan di sini, mengajarkan keterampilan sosial emosional yang dilakukan melalui bermain peran. Kegiatan ini diterapkan melalui mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru dan gaya interaksi dengan murid. KSK yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Yang dilakukan oleh guru mendesain pembelajaran dengan membagi kelompok yang terdiri, masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang untuk berdiskusi tentang cerita rakyat yang akan dijadikan sebagai sebuah drama. Jadi ini melalui bermain peran. Yang hal penting yang harus disampaikan pada murid adalah penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi melalui bermain peran itu anak diajarkan untuk memahami posisi dan perannya. Oke. Lanjut Bu Fitri. Nah, ini yang ketiga adalah pengalaman Pak Hadista, mengajarkan keterampilan sosial emosional dalam bentuk pembuatan identitas atau komunitas. Yang ini tergolong ke dalam cara penerapan mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. KSK yang dikembangkan adalah keterampilan sosial yang dilakukan guru dengan mendesain pembelajaran dengan membagi kelas menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 6 siswa untuk membentuk suatu komunitas atau identitas baru. Nah, berarti semacam membentuk organisasi baru begitu dalam lingkup yang kecil. Yang harus ditekankan disampaikan kepada murid adalah dalam membentuk suatu komunitas atau identitas sangat penting menjalin komunikasi baik di internal anggota maupun eksternal. Yang keempat, pengalaman dari Bu Fitri, pembelajaran sosial emosional dalam bentuk permainan kelompok yang ini tergolong ke dalam cara mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. KSE yang dikembangkan adalah pengelolaan diri yang dilakukan guru dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk melakukan permainan pesan berantai. Nah, yang ingin disampaikan kepada siswa adalah bahwa dalam melakukan permainan secara kelompok, di mana siswa harus mampu mengelola emosi, saling menghargai satu sama lain untuk mencapai satu tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Hadista selaku moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Amirul untuk pemaparan yang pertama terkait dengan hal yang sudah diterapkan. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan disambung oleh Pak Khador terlebih dahulu, nanti dilanjut oleh Bu Fitri. Pada Pak Khador, saya persilahkan untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin Pak Catur dan teman-teman JGP semuanya. Di bagian ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang dilakukan. Nah, ini kita kemarin diskusi untuk jenjang pendidikan yang kita ambil adalah SMP. Ada 5 KSE yang dikembangkan di sana. Ada kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan relasi, dan bagian terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya coba untuk yang bagian yang pertama. Di sini ada KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Untuk cara penerapannya mengintegrasikan ke dalam praktek mengajar guru. Jadi untuk kesadaran diri ini kami mencoba untuk menerapkannya pada proses dan praktek-praktek selama kita dalam proses menuntun putra-putri kita dalam proses pembelajaran. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya adalah kita mencoba untuk bermain peran di sana, karena menurut kami dalam proses bermain peran emosi anak benar-benar dibangun, kemudian digembleng di sana. Bagaimana dia memainkan si tokoh A, B, C dan seterusnya. Karena setiap orang atau setiap pemain, setiap tokoh di sana punya emosi sendiri-sendiri. Kemudian yang dilakukan guru adalah membentuk sebuah kelompok, kemudian untuk berdiskusi, menentukan cerita-cerita rakyat yang akan jadikan sebuah drama di sana. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang guru nanti menyampaikan bahwa dalam sebuah tokoh itu pasti ada yang namanya peran protagonis, ada antagonis dan lain sebagainya. Nah, si anak harus benar-benar bisa menjiwainya. Ketika dia berperan sebagai orang yang baik itu seperti apa, ketika orang jahat itu seperti apa, dan akibat-akibatnya daripada orang yang mungkin berperan kurang baik atau negatif nanti dampaknya apa, akibatnya apa. Dari situ bentuk pembelajaran kesadaran diri sangat terbangun di sana. Artinya ya kalau selama proses kehidupan kita jangan sampai jadi orang yang jahat seperti itu. Kemudian bagian yang kedua ada pengelolaan diri. Cara penerapannya kita ambil mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri. Bentuk penerapan sosial emosionalnya adalah melakukan kegiatan outbound. Nah, di sini kadang-kadang dalam proses kegiatan outbound ini bukan hanya sekedar sebuah permainan, sebuah kegiatan yang udah selesai ya sudah, tapi tidak. Di sana anak-anak diajari, dibangun sebuah kerjasamanya, kemudian keberaniannya di sana benar-benar dibangun. Kemudian yang dilakukan guru adalah guru mendesain permainan yang melibatkan kerja dalam kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan sikap pengelolaan diri. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah bahwa sebagai manusia yang hidup berdampingan, kita tidak boleh mengutamakan diri sendiri, tapi juga memperhatikan kepentingan perasaan orang lain. Ketika teman kita dalam suatu anggota, dalam sebuah permainan mungkin merasa tidak mampu, bagaimana kita membangun atau memberikan semangat pada teman tersebut sehingga sebuah kegiatan A itu dapat terselesaikan secara bersama-sama. Kemudian bagian yang ketiga adalah kesadaran sosial.
Cara penerapannya mengajarkan KSE secara spesifik. Bentuk penerapan dalam pembelajaran sosial emosionalnya adalah mengajari atau menggagas kegiatan Jumat Berkah di sekolah. Yang dilakukan guru adalah guru membuat jadwal kegiatan Jumat Berkah dengan bentuk kegiatan membagi makanan di sekitar lingkungan sekolah. Bagaimana kita bisa berbagi atau mengajarkan berbagi kepada peserta didik kita. Bahwasanya orang yang mampu harus bisa membantu orang yang tidak mampu. Orang yang mungkin punya kelebihan rezeki harus bisa berbagi dengan orang yang mungkin rezekinya kurang. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid adalah bahwa kita hidup sebagai makhluk sosial tetap harus memiliki rasa empati kepada sesama manusia. Saya kira itu presentasi dari saya. Silakan mungkin bisa dilanjut sama Bu Fitri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hador. Baik, kami akan melanjutkan hasil dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Hador. Sebetulnya kemarin itu Pak Adista bagian inti sama menjawab pertanyaan. Tapi ternyata tadi Pak Adista langsung mengambil alih jadi moderator. Pak Adista. Baik. Iya Bu. Ya biar Gini Pak. Yang kami hormati Pak Catur selaku fasilitator dan rekan-rekan guru semuanya. Baik, kami lanjutkan yaitu tentang KSE yang dikembangkan, yaitu tentang keterampilan relasi. Sebetulnya banyak sekali bentuk penerapan yang kita lakukan di sekolah, tapi kita identifikasi mana yang dominan ya, yang sudah berhasil dan memiliki dampak kepada siswa. Cara penerapannya yaitu mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan. Adapun bentuk penerapannya pembelajaran sosial emosional yaitu berupa penugasan, melakukan wawancara dan observasi kegiatan wirausaha yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini kebetulan saya kaitkan dengan KD, di mana KD-nya itu kaitannya dengan wirausaha dan dikaitkan juga dengan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Nah, ada orang yang memiliki usaha yang sudah berhasil. Nah, di situ siswa bisa belajar banyak bagaimana cara menjadi seorang wirausaha yang sukses. Kemudian yang dilakukan guru itu menugaskan siswa untuk mengidentifikasi kegiatan wirausaha yang ada di lingkungannya. Kemudian meminta siswa melakukan observasi dan wawancara pada salah satu kegiatan wirausaha. Kemudian hal penting yang harus disampaikan kepada murid, bahwasanya untuk berwirausaha itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran usaha. Jadi anak-anak harus diapresiasi setelah melakukan wirausaha, dievaluasi juga, dan ini harus menjalin kerjasama dengan orang tua. Di situ orang tua mendukung kegiatan anak yaitu dengan cara membeli hasil produk anak, kemudian kita membuat semacam event-event ya, di mana anak-anak bisa mengembangkan ya, bisa lebih bereksplorasi tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian KSE yang dikembangkan berikutnya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cara penerapannya yaitu mengajarkan KSE secara spesifik. Di sini terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yaitu untuk penerapannya pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Yang dilakukan guru memberi penekanan bahwa kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan minat dan powerful karena sesuatu hal yang disukai. Jadi anak-anak bisa memilih sesuai dengan minat dan potensinya, sehingga anak-anak bisa merasa bisa lebih seperti guru itu mendukung minat anak, potensi anak sehingga lebih berkembang. Kemudian hal penting yang harus disampaikan kepada murid, anak memahami instruksi dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, kami kembalikan kepada Bapak Adista selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok kami terkait dengan penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Selanjutnya, monggo saya persilakan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi, kami persilahkan. Monggo. Mungkin 2 penanya aja. Pak Supri, monggo. Oke, ini ada Pak Mukhlis sama Pak Supri. Mungkin Pak Mukhlis dulu ya. Silakan Pak Mukhlis, baru nanti disambung. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau coba slide yang terakhir tadi Bapak. Oke. Ya. Nah di situ ada keterampilan relasi. Oke, keterampilan relasi. Saya ini apa? Di sini kan ada tentang identifikasi wirausaha. Kira-kira untuk kegiatan wirausaha yang akan dilakukan siswa sendiri itu nanti seperti apa? Mungkin gambarannya bisa dijelaskan karena butuh inspirasi untuk kegiatan wirausaha. Itu aja sih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Mukhlis. Mungkin ini bisa langsung dijawab dulu ya. Selanjutnya nanti satu penanya terakhir nanti Pak Supri setelah dijawab. Monggo yang mau menjawab, Bu Fitri mungkin. Oke Pak, baik. Ini sebagaimana pernah suatu pengalaman ya yang pernah saya lakukan, bahwasanya di situ di kelas 6 itu ada semester 1 nih Pak, itu ada materi tentang globalisasi. Di mana di materi globalisasi itu tentang dampak globalisasi sendiri itu anak-anak mengenal yang namanya makanan itu banyak ya Pak ya. Anak-anak juga mengalami sendiri, banyak yang memanfaatkan aplikasi Gojek dan lain-lain. Ternyata makanan yang dipesan itu tidak sehat. Nah, di samping juga mengenalkan budaya atau warisan budaya Indonesia, makanan tradisional itu perlu dikenalkan juga gitu Pak. Nah, pada saat itu kami melaksanakan pembelajaran berdiferensi produk, bisa menghasilkan suatu produk dari hasil kegiatan wirausaha Pak. Anak-anak pertama melakukan wawancara dengan penjual di sebelah sekolah. Kebetulan juga di depan sekolah itu ada orang jualan jamu ya, menggagasnya itu pada waktu corona Pak, dan sekarang itu berhasil banyak sekali konsumennya itu banyak banget. Ada yang membeli mentahan, ada yang matangan juga gitu ya Pak. Artinya botolan-botolan sudah siap langsung diminum siap saji itu. Nah, di situ anak-anak akan belajar bagaimana cara menjadi wirausaha, jiwa-jiwa seorang wirausaha, kemudian menghasilkan produk makanan yang sehat gitu Pak. Tidak mengandalkan makanan-makanan yang ada di Gojek dan lain-lain yang sering dilakukan anak-anak. Anak-anak bisa berkreasi sendiri dengan apa? Nah, kita memfasilitasi setiap hari Sabtu itu anak-anak membuat kreativitas dengan bahan yang sederhana, misalnya singkong gitu ya Pak. Dan bisa menghasilkan berbagai macam olahan makanan tradisional. Dan di situ dilibatkan guru-guru serta adik-adik kelasnya untuk membeli produk itu. Kemudian ada juga produk yang berupa itu Pak. Kami mengintegrasikan dengan produk berupa memanfaatkan aplikasi Canva. Jadi anak-anak itu membuat poster ya. Poster itu setelah jadi mereka cetak kemudian ditempelkan ke produk yang sedang dibuat seperti itu. Jadi bisa bermacam-macam. Itu Pak hasil kreativitas anak-anak dari cara penerapan tentang kegiatan wirausaha. Barangkali ada dari teman-teman untuk menambahkan. Mungkin cukup dulu, mungkin respon dari Pak Mukhlis mungkin gimana Pak? Mungkin ada yang menanggapi atau sudah cukup jelas? Ya baik Pak, terima kasih atas sarannya tadi ya, itu inspiratif sekali.
Sebenarnya saya nggak mengerti. Orang anak SD sudah bisa sehebat itu. Memang sangat hebat berarti ya gurunya. Luar biasa memang Bu Fitri ini. Kalau tanggapan sih cukup gitu aja Pak. Ini luar biasa. Kalau sudah SD sudah ditanamkan jiwa wirausaha. Bisa di subscribe ya Pak ya. Oh iya Bu, YouTube ya. saya. Siap. Dikirim via chat aja Bu. Nggih Pak, siap Pak Muklis, matur nuwun. Oke, luar biasa Bu Fitri memang. Ya, saya juga dikirimi nggih, Bu Fitri nggih chat ya. Nanti saya subscribe. Mboten Pak Desta sungkan saya Pak. Sama-sama Bu. Nggih, ya saya sepakat dengan Pak Muklis juga nggih, sebelum nanti lanjut ke Pak Supri ya. Memang anak SD, wah ini Bu Fitri termasuk inspiratif sekali bisa menggerakkan anak-anak di tataran SD yang pemikirannya mungkin belum terlalu masih menginjak remaja, tapi sudah ditanamkan jiwa-jiwa usaha, dan itu nanti sangat bermanfaat sebagai modal untuk jenjang yang lebih tinggi. Monggo Pak Supri untuk pertanyaan kedua, saya persilakan. Terima kasih Pak Adista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk yang Bu Fitri tadi sangat bagus, sangat menginspirasi. Harapannya nanti itu kami dengan teman-teman di SD itu bisa bersinergi, meneruskan. Kalau yang di SD itu tatarannya sudah sampai seperti itu, SMP nanti bisa mengembangkannya lebih, sehingga nanti akan ada keberlanjutan pendidikan. Kalau semua itu bisa berjalan, kalau semua itu ada sinergi antara SD dan SMP, saya yakin pendidikan ini akan lebih maju lagi. Terkadang di SD itu ada yang masih kurang sinergi dengan kurikulum yang ada di SMP, sehingga ketika masuk ke SMP, anak itu terkadang ya kemampuannya berbeda. Nah, itu sekarang mungkin yang diwadahi dengan kurikulum yang berdiferensiasi itu. Nah, baik, untuk yang ingin saya tanyakan tadi yang tabel 3.2 yang terakhir, Bu. Yang terakhir, nggih. Yang mana ya? Yang terakhir, Bu. Yang satunya mungkin, Bu. Nah, ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini saya ingin tahu kegiatannya ini apa. Kalau di situ kan yang dilakukan guru memberikan dan memberi penekanan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai minat dan powerful karena sesuatu yang disukai. Nah, ini kan berhubungan dengan minat dan bakat yang disukai. Nah, kira-kira bentuk kegiatannya itu apa ini? Terima kasih, Pak Adista. Baik, terima kasih Pak Supri. Mohon izin untuk mewakili kelompok 3 untuk menjawab. Kebetulan ini poin ini adalah poin yang saya usulkan. Jadi terkait dengan poin yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini kan bentuk penerapan pembelajaran sosial emosionalnya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dalam hal ini adalah diferensiasi produk. Yang dilakukan guru adalah guru memberikan dan memberi penekanan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai minat dan powerful karena sesuatu hal yang disukai. Jadi kebetulan materi saya di kelas 10 SMA ini Bapak itu terkaitkan tentang materinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketika saya melihat beberapa CP-nya itu, saya menyusun tujuan pembelajaran itu, akhirnya terkait dengan materi Bhinneka Tunggal Ika itu saya membuat 3-4 tema. Jadi temanya yang pertama adalah promosi budaya Indonesia, yang kedua adalah mengenal budaya negara lain, yang ketiga adalah bangga menjadi warga negara Indonesia, yang keempat persatuan dalam keberagaman. Dari keempat tema ini, saya bebaskan anak didik saya untuk membuat suatu produk yang itu terkait dengan salah satu tema yang diambil. Misalnya produknya berupa pidato, bisa berupa puisi, bisa berupa podcast, bisa berupa gambar poster, bisa membuat komik dan sebagainya. Jadi ini sesuai dengan bakat dan minat anak, dengan harapan anak itu bisa menyalurkan produknya, tapi tetap dalam koridor tema yang saya buat. Dan kalau saya berkaca pada hasilnya kemarin, alhamdulillah anak-anak itu
ini karena masih daring ya, jadi ada yang ngirim video dalam naskah pidato, ada yang ngupload. Kalau misalnya produk poster itu, Bapak, saya minta anak-anak itu memvideokan mulai dari alat bahannya apa, potongan pada saat proses mengerjakan, sampai presentasi mengapa kok menggambar poster itu dan dikaitkan dengan tema itu dijelaskan dalam video. Jadi produk yang dihasilkan anak-anak itu bervariatif. Memang kendala mungkin yang kemarin sempat dibahas adalah terkait rubrik penilaian dan sebagainya. Mungkin ya untuk sementara ini kalau saya membuat rubriknya itu ya memang satu penilaian untuk mewakili itu semua. Dan terakhir dikaitkan dengan hal penting yang disampaikan kepada murid, anak memahami instruksi dari guru dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Poinnya di sini adalah saya memberikan kebebasan seluas-luasnya pada anak didik untuk berkreasi, berkarya, berinovasi terkait dengan materi yang saya berikan, terkait tema yang saya berikan, dengan harapan ketika mengerjakannya itu sesuai dengan apa yang disukai, apa yang menjadi hobi, apa yang menjadi kesukaannya, harapannya itu tugasnya itu benar-benar dikerjakan dengan maksimal. Itu poin tanggung jawabnya itu adalah di situ. Jadi mengerjakan tugas berdasarkan atau berorientasi pada hal yang disukai. Dan alhamdulillah ketika saya melihat hasilnya itu banyak sekali yang baik karena dan bagus karena berangkat dari hobinya. Misalnya yang pidato saya tahu, jadi anak itu ternyata bakat pidato. Yang nyanyi, jadi saya juga termasuk nyanyi, saya bebaskan nyanyi apapun itu, boleh nyanyi lagu daerah dan yang lain-lain. Termasuk kalau saya izin mencontohkan, ini barusan ada yang mengumpulkan, ini adalah contoh gambarnya terkait dengan keberagaman ya. Di sini mungkin agak nggak kelihatan, bentar. Ya ini Bapak Ibu, jadi ini temanya ini adalah tentang persatuan dalam keberagaman. Jadi anaknya ini menggambar ada karapan sapi, ada budaya di Ponorogo, ondel-ondel dan sebagainya. Ini burung-burung ini juga. Jadi intinya Pak Supri dengan membebaskan pilihan karya pada anak-anak, diharapkan pengerjaannya itu kita menekankan rasa tanggung jawabnya bahwa deadline-nya tanggal sekian. Jadi silakan ditugaskan dengan maksimal. Insya Allah hasilnya nanti maksimal dan insya Allah baik karena itu berangkat dari apa yang menjadi kesukaan. Mungkin itu Pak Supri. Terima kasih. Mungkin ada yang tanya. Terima kasih Pak Adista, sangat menarik sekali dan menginspirasi. Terima kasih. Oke. Karena mohon izin karena waktunya juga sudah melebihi. Ngoten nggih Pak Catur nggih. Mungkin saya tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok 3 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muklis. Pak Muklis toh. Terima kasih Pak Adista Ari Santoso, Pak Muhammad Hadrod, Bu Lailatul Fitriyah, dan Pak Amirul Humaini Soli yang telah mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Untuk itu sekarang kelompok 2, kelompoknya Pak Guru Agus Suryanto, Pak Guru Muheri, Pak Ustadz Muklis Hidayatullah, dan Ibu Leha. Silahkan Pak Guru, Bu Guru. Ya, silakan. Silakan Mas Heri. Suaranya pecah Mas Heri, suaranya masih belum nyatu. Nah ya. Oke, saya masih bersambutan pembukaan, nanti kamu ya, bagus. Nah, jadi bagus, moderator. Sudah saya distribusikan kok Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu untuk menyajikan hasil dari kelompok 2. Iya Mas, silakan Mas. Siapa kita? Yaitu yang pertama Ibu Ketua kita, Bu Nur Soleha, yang kedua ada Pak Agus, yang ketiga Pak Muheri. Beliau bertiga sebagai pemateri dan saya sebagai
moderator. Nah, isi presentasi kita adalah mengenai penerapan 5 kompetensi sosial emosional. Nah, seperti ini. Nah, baik, untuk yang pertama adalah ini kita ambilnya di situasi SMA, Bapak Ibu. Ini cara penerapan tentang kesadaran diri, yaitu stop, take a deep breath, tarik napas dalam, observe, amati, proses, dan lanjutkan. Nah, ini pengalaman yang sudah kita alami, yaitu saat emosi melihat kelakuan siswa yang tidak diharapkan, seperti saat kegiatan Dewan Rabis. Nah, di situ kejadiannya itu pada waktu upacara itu kita biasakan namanya Dewan Rabis. Jadi setiap siswa itu mengambil sampah di sekitarnya dan membuang pada tempat sampah. Tiba-tiba waktu itu kita melihat ada siswa yang melempar sampah tersebut pada siswa lain yang menjadi petugas. Tentu kan kita itu kan agak emosi, Bapak Ibu. Nah, saya menghentikan seluruh aktivitas saya, tarik nafas dalam-dalam, dan kemudian setelah saya sadar, emosi stabil, saya menghampiri siswa yang melakukan hal tersebut. Kemudian melakukan restitusi bersama guru BK. Nah, seperti itu. Hal yang penting disampaikan pada murid yaitu melakukan restitusi dan mengingatkan pada siswa tentang aturan sekolah dan bagaimana seharusnya seorang murid saling bekerja sama untuk mewujudkan sekolah yang bersih. Cukup dari sekian dari saya sebagai moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yang lain. Ya, baik. Terima kasih Pak Muklis untuk selanjutnya untuk presentasi akan saya lanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya melanjutkan presentasi dari kelompok 2 tentang PSE. Nah, untuk cara penerapan itu yang kedua yaitu mengajak siswa untuk melakukan pengelolaan diri dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Karena sering di dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, kadang itu anak-anak di jam-jam terakhir di jam pembelajaran itu mereka sudah kehilangan semangat untuk belajar, kemudian kehilangan konsentrasi. Nah, bentuk pembelajaran sosial emosional yang dapat kita lakukan yaitu ketika guru melihat siswa mulai tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran, guru bisa mengajak siswa untuk melakukan kegiatan ice breaking untuk melakukan gerakan latihan keseimbangan yang dapat meningkatkan keterhubungan antara tubuh, otak, dan kontrol diri. KSE yang dikembangkan yaitu merupakan pengelolaan diri yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mengajak murid untuk melakukan teknik kesadaran penuh setelah melakukan kegiatan ice breaking. Jadi awalnya murid kita ajak untuk kegiatan ice breaking, kemudian kita mengajak siswa untuk menarik napas misalkan 10 kali dan meminta siswa untuk merasakan emosi dan perasaan siswa. Dan dengan kejadian tersebut harapannya siswa lebih bisa memfokuskan diri dan dapat mengelola dirinya dengan baik supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu mereka harus mengelola emosi dan pikiran dan perasaan menjadi hal yang penting yang harus dilakukan untuk mengembalikan motivasi diri dalam menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Dan ini menurut kami penting dilakukan karena dengan pengelolaan diri yang baik, maka siswa kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita susun sebelumnya. Pak, bisa dilanjut Pak Muklis? Oke, untuk yang berikutnya yaitu ini cara penerapan melakukan stop bullying. Jadi budaya membuli itu harus dihindarkan sebisa mungkin. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional yang dapat dilakukan yaitu berperilaku baik dan menghargai ketika bergaul dengan teman sebaya. Jadi kita lebih lebih bisa menghormati sesama teman, baik itu teman sekelas maupun teman yang berasal dari jenjang kelas yang berbeda. Nah, KSE yang dikembangkan di sini merupakan dari KSE kesadaran sosial dan yang dapat dilakukan oleh guru yang pertama yaitu interaksi guru dan murid.
pemahaman perundungan atau bullying ini menjadi topik pembahasan. Jadi di sela-sela kita melakukan pembelajaran, guru bisa memberikan pemahaman kepada murid bahwa kegiatan atau budaya perundungan atau membuli itu merupakan hal yang sangat buruk dan harus kita jauhi. Nah, untuk yang kedua yaitu membiasakan murid untuk tergabung dalam sebuah proyek kolaborasi. Dan harapannya dengan berkolaborasi dengan teman yang lain kita bisa menghargai dan menghormati sisi baik, sisi negatif dan sisi positif dari teman yang kita ajak untuk berkolaborasi. Yang ketiga yaitu peduli dan takkan membiarkan siapapun diperlakukan dengan buruk. Nah, ini juga menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh guru. Dan yang keempat yaitu restitusi pelaku bullying, dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua. Karena semua yang kita lakukan memang orang tua itu menjadi menjadi kunci. Jadi seberapa hebat guru istilahnya mendidik anak di sekolah, tapi kalau di rumah orang tuanya acuh, apa yang dilakukan guru tersebut juga tidak bisa berjalan dengan baik. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu kondisi psikologi seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan yang ada di sekitar kita. Bila bersifat negatif, maka berdampak destruktif, begitu sebaliknya. Jadi semuanya itu kesadaran sosial itu bisa dibentuk dari pergaulan yang kita alami dalam keseharian. Untuk selanjutnya Pak bisa next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain dan saya kembalikan kepada moderator. Pak Muheri masih masih pembukaan. Oh, baik. Bisa saya lanjutkan aja berarti nggih? Ya, Ibu. Oh ya, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kembali. Untuk yang berikutnya yaitu berkarya seni atau berkarya seni mindfulness. Nah, di sini bentuk pembelajaran sosial emosional yaitu membuat kolase diri sebagai sarana untuk mengenali potensi dan minat diri murid secara mendalam. Dan KSE yang dikembangkan di sini merupakan bentuk KSE kesadaran diri. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu yang pertama, menyiapkan kertas, lem, majalah, dan alat tulis lainnya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu membuat ilustrasi dirinya sendiri dalam bentuk sebuah kolase diri. Dan yang ketiga yaitu kolase yang dibuat harus mendeskripsikan kualitas-kualitas yang ada pada murid tersebut. Nah, hal penting yang harus disampaikan kepada murid yaitu murid sudah mengidentifikasi kekuatan, potensi, minat, dan nilai-nilai hidup yang dia yakini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami yang lain karena materinya sudah masuk ke materi 3.2. Baik, Pak Muklis bisa dilanjutkan. Untuk saya kembalikan kepada moderator dulu. Baik, selanjutnya saya mulai untuk kesadaran diri. Nah, ini kita lakukan ini ternyata juga bisa kita terapkan di kelas, Bapak Ibu. Ya, misalkan ketika kalau saya itu kan fisika itu kan ruwet pasti di setengah jam atau 1 jam saat pembelajaran itu mesti nggak fokus. Maka kita bisa gunakan kesadaran diri ini untuk kembali ke sadar lagi siswanya. Dengan take a breath, tarik napas dalam observe, amati, proses. Nah, mungkin bisa kita tambahkan namanya senam otak yang mungkin Bapak Ibu guru lebih tahu agar anak-anak itu kembali ke zona alfa, di mana zona alfa itu kan ketika otak itu sudah kembali bisa merespon apa yang ada di sekitarnya dengan baik. Nah, bagaimana siap belajar lagi? Nah, ini setelah kita lakukan ini, kita mungkin semangati lagi. Bagaimana siap belajar lagi? Besok silakan kalau ada speaking yang lebih menarik, besok bisa dilakukan ya. Nah, semangat gitu. Mungkin kalau anak-anak itu kan lebih variatif speakingnya. Nah, ini bisa kita tambahkan ke anak-anak. Bisa kita katakan ke anak-anak. Selanjutnya bisa Pak Agus
yang menyampaikan karena ini ahli psikologi, Pak Agus, untuk pengelolaan diri. Kami persilakan. Pak Agus, monggo untuk pengelolaan diri karena masalah psikologi. Halo Pak Agus. Bagaimana Pak Nah, Agus? mungkin Pak Agus masih sibuk ya. Bagaimana Pak Agus? Saya lanjutkan lagi kalau begitu Bapak Ibu. Oke, kita pengelolaan diri setelah itu. Nah, caranya gimana? Stop, berhenti, menghentikan segala bentuk aktivitas yang dilakukan. Hampir sama ini. Ini dua hal ini hampir sama, serupa tapi agak sama gitu. Dilakukan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat berupa membuat jadwal kegiatan mandiri. Contohnya ini, meminta siswa menyusun rangkaian kegiatan rutinitas yang harus siswa lakukan selama 24 jam lengkap dengan jenis kegiatan dan waktu kegiatannya. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan secara indah dengan menggunakan warna yang disuka. Nah ini agar apa? Kenapa melakukan ini? Agar siswa itu, agar murid itu biasa melakukan hal-hal yang dilakukan sesuai jadwal, menanamkan kedisiplinan. Dan selanjutnya adalah kesadaran sosial. Contohnya apa? Sosialisasi komunitas sekolah secara menyeluruh atau dengan role model. Aktivitas kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, aktivitas kegiatan keagamaan dan kesepakatan kelas. Ini yang dilakukan guru pelaksana kegiatan. Nah, ini untuk kita semua sudah jadi guru penggerak dan juga sebagai penggagas kegiatan sosial. Oke, karena kita sebagai penggerak dan siswa adalah yang digerakkan, maka kita harus mengajak siswa untuk berkomitmen menjalankan kesepakatan loyal terhadap apa yang sudah kita sepakati. Selanjutnya bisa Pak Agus atau Bu Fitri, monggo Pak Agus. Pak Agus sudah. Bu Fitri, monggo Bu Fitri, mungkin ada gangguan sinyal dari Pak Agus. Ya, Pak Muklis, Bu Leha akan melanjutkan. Oke. Next, ini ya Pak ya, keterampilan relasi. Jadi KSE selanjutnya yang dikembangkan yaitu keterampilan relasi. Di sini cara penerapannya yaitu komunikasi efektif, intonasi, ekspresi dalam penyampaian pesan yang beretika positif secara global. Bentuk pembelajaran sosial emosional yang dapat dilakukan yaitu menjalin komunikasi dan berelasi di kehidupan sehari-hari dengan penerapan etika berkomunikasi yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Dan di sini yang dapat guru lakukan yaitu Pak kembali. Jadi penggagas, penggerak, dan pelaksana kegiatan, di mana guru sebagai public figure yang dapat dijadikan acuan dalam berperilaku positif siswa. Dan hal yang penting yang disampaikan kepada murid yaitu bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan Suara untuk saya itu sudah jelas, perlu Bang. dikembangkan dalam menjalin relasi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Agus bisa melanjutkan presentasi yang berikutnya. Monggo Pak Muklis Monggo Pak Agus dilanjutkan bisa untuk slide-nya. dilanjutkan nggih. Pak Agus. Pak Agus. Halo Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Halo Pak. Atau mungkin Pak Agus yang terkendala dengan jaringan mungkin nih Pak Muklis. Ya, monggo dilanjutkan Bu Leha. Oke, baik akan saya lanjutkan untuk KSE yang selanjutnya yaitu kesadaran sosial, di mana di sini cara penerapannya yaitu dengan sosialisasi komunitas sekolah secara menyeluruh dan role model. Di sini bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional yang dapat dilakukan yaitu aktivitas kegiatan sosial, kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, aktivitas kegiatan keagamaan, dan membuat kesepakatan kelas. Yang perlu dilakukan guru di sini yaitu menjadi pelaksana kegiatan, penggerak, penggagas kegiatan sosial. Dan hal yang penting yang harus disampaikan kepada murid bahwa komitmen untuk menjalin kesepakatan bersama, kesepakatan kelas bersama, dan kebersamaan serta loyalitas. Next, Pak. Baik, berikutnya yaitu KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran diri dan yang terakhir itu
Ya, terima kasih. Kalau kita Selanjutnya, halo. Halo Pak Agus. Tes, ya. Pak Halo, Agus bisa saya. mendengar? Ya, Pak Agus Suara bisa saya, Pak. mendengar Halo, suara Pak. saya? ini ya ini yang terakhir. Udah bagus Mas, silakan Mas. Halo. Udah bagus ya. Halo. Iya. Udah bagus Pak Agus. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar, Pak. Halo Pak Agus. Bapak. Halo. Terdengar, Terdengar Pak, terdengar. Jelas. Ya. Halo. Ayo mulai dibaca. Ayo. Silakan. Bilang suaranya Mas Agus. Ya, sepertinya terkendala Oh, jaringan. terkendala gitu. jaringan. Oke. Bagaimana ini? Oke, bolehkah dilanjutkan? Oh, Lanjut aja boleh kan? Oke, monggo Oh, bolehkah? iya. Ya, Pak Agus dikasih Oke. tahu Mas yang tulis biar nggak ngomong terus. Siapa ini saya WA? Iya. Mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya atas Silakan, ya atas gangguan dari kelompok 2 ini. Untuk saya akan melanjutkan KSE yang dikembangkan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini cara penerapannya dengan PORTS, problem, masalah, option, alternatif pilihan, outcome, hasil atau konsekuensi, choice, keputusan yang diambil, dan refleksi atau umpan balik. Bentuk penerapan pembelajaran sosial emosional yang dapat dilakukan yaitu dengan berlatih permainan peran atau bermain peran, yang kemudian dapat dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, membuat sebuah situasi yang menantang, rumit atau meresahkan, kemudian merumuskan masalahnya, kemudian membuat alur ceritanya dan menentukan tokoh-tokohnya. Yang kedua yaitu meminta murid belajar menempatkan diri pada posisi orang lain dan benar-benar memahami situasi tertentu dengan menjadi tokoh tersebut. Dan yang ketiga yaitu meminta murid merefleksikan pengalaman tersebut. Hal penting yang harus disampaikan kepada murid yang pertama bahwa yaitu apa yang dirasakan, kemudian apa yang mereka pelajari, dan yang terakhir bagaimana menerapkan hasil pelajaran yang diperolehnya. Dan harapannya dengan kita melakukan kegiatan bermain. Jelas nggih. Halo Bapak, iya jelas. Iya jelas Bapak. Nggih. Halo. Oke. Sudah jelas. Halo. Jelas nggih Bapak? Sudah. Halo Bapak bisa mendengar suara saya? Nggih. Jelas, KSE yang jelas, dikembangkan. Pak. Ya Pak. KSE yang dikembangkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Cara penerapannya saya jelas Bapak. Baik Bapak Halo. Ibu. Oke, Pak Agus sepertinya sedang mengalami gangguan pada sinyal, entah itu sinyal atau dengan mikrofonnya. Ya, jadi demikian tadi presentasi dari kelompok 2 dan waktu kami kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Muklis. Baik, terima kasih Bu Leha dan mohon maaf Pak Agus dan semuanya. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa raise hand. Mungkin nggak banyak-banyak atau penambahan aja Pak Ibu. Oh. Itu Bu Laila, Tulfitriah ya. Bu Fitri, ya. Monggo Bu Fitri. Sama Bu Dia. Aduh, kalau Bu Dia ini tolong penambahan aja ya Bu Dia. Jangan bertanya gitu. Saya takut ini. Ditampilkan yang tabel-tabel tadi Pak. Mau ditampilkan yang tabel-tabel. Yang pokoknya tabel aja ya, ini misalnya salah satu tabel. Di situ kan ditampilkan ya, kebetulan kan di sini bentuknya atau formnya itu satu cara penerapan pembelajaran sosial emosional, dan di situ satu bentuk pembelajaran sosial emosional, dan di situ ada KSE yang dikembangkan hanya satu ya. Nah kebetulan ini satu. Bagaimana jika ada satu kegiatan yang bisa mengakomodir beberapa
KSE, misalnya tentang kesadaran diri dan pengelolaan diri atau kesadaran sosial dengan keterampilan berelasi. Nah, apakah barangkali Pak Mukhlis atau siapa yang di kelompok 2 ini bisa memberikan contoh tentang pembelajaran bisa mengakomodir beberapa kompetensi sosial emosional. Terima kasih. Mungkin Bu Leha bisa menjawab. Oke, baik. Pertanyaannya dari Bu Fitri bahwa apakah mungkin bentuk pembelajaran seperti apa yang memungkinkan di situ muncul lebih dari satu KSE yang dikembangkan. Nah, sebenarnya untuk KSE yang saling berkaitan yaitu KSE tentang kesadaran diri dan pengelolaan diri. Nah, di sini bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu tadi misalkan kita bisa melaksanakan ini tadi apa dalam artian dalam pembelajaran ya, dalam kegiatan pembelajaran itu ketika apa tadi murid mengalami situasi di mana dia sudah tidak fokus lagi dalam kegiatan pembelajaran yang dia ikuti dan secara tidak sadar kan mereka kesadaran dirinya untuk mengikuti pembelajaran juga berkurang. Nah, kemudian mereka juga kurang bisa untuk mengelola diri mereka dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, maka hal yang dapat dilakukan guru, misalkan guru tersebut mengajak anak untuk melakukan ice breaking, kemudian meminta siswa untuk setelah melakukan ice breaking, meminta siswa untuk berdiam sejenak, kemudian menarik nafas, kemudian merefleksikan dirinya, dan secara tidak langsung kegiatan yang dilakukan oleh guru tersebut itu juga sudah melakukan 2 KSE yang Bu Fitri tadi tanyakan, misalkan bisa dari KSE tentang kesadaran diri maupun tentang pengelolaan diri. Dan Pak Mukhlis mungkin bisa menambahkan. Cukup itu, cukup sekali. Oke. Baik, bagaimana Bu Fitri? Bu Fitri mungkin ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan atau menambahkan untuk kelompok kami? Untuk jawaban tersebut bagaimana, Bu? Halo, Bu Fitri. Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Oke. Oke, Pak Mukhlis. Ini Bu Dia yang ingin bertanya. Bu Dia, mohon ini ya, menambahkan aja ya Bu Dia ya. Kami masih anak-anak yang lebih siap. Anak-anak yang ditinggalkan oleh senior. Anak kehilangan induknya kayaknya. Iya betul. Iya Bu, kami nih, aduh, masak nih Bu, pun ditangguti Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi disampaikan, saya di sini tidak bertanya, Bapak Ibu, ya. Jadi saya tidak bertanya, hanya saja saya mengingatkan, kalau kita cermati tabel 3.2 itu kan membahas ide penerapan dari PSE yang akan kita lakukan, ya. Nah, itu terdiri dari beberapa kolom, ada 5 kolom di situ. Nah, untuk kolom pertama itu berisi KSE yang dikembangkan. Jadi kalau di situ sudah terisi ya, dari lembar tugasnya sudah terisi dengan 5 KSE itu. Sedangkan yang kolom kedua, cara penerapan, ini yang perlu saya ingatkan, penerapan dari KSE itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengintegrasikan KSE di dalam praktek mengajar guru atau di dalam proses pembelajaran. Cara penerapan yang kedua adalah dengan mengubah kebijakan sekolah. Cara yang ketiga adalah dengan mengubah pola pikir murid tentang persepsi diri, tentang orang lain, ataupun tentang lingkungan. Dan yang keempat, cara yang keempat ini adalah mengajarkan KSE secara spesifik dan eksplisit. Jadi kalau pada tabel jenengan itu rata-rata kan panjenengan isi dengan stop, ya.
Kemudian berikutnya yang pengelolaan diri itu juga stop, seterusnya stop. Nah, ini mungkin yang perlu diperbaiki supaya nanti ketika unggah di LMS ya sebagai hasil diskusi itu bisa disesuaikan dengan cara penerapan KSE-nya. Dari 4 cara itu tadi, Bapak Ibu bisa memilih salah satu. Kira-kira kalau contohnya saya lihat di sini ya, misalkan meminta siswa untuk menyusun rangkaian kegiatan rutinitas sehari-hari yang harus siswa lakukan, bla bla bla. Nah, yang dilakukan oleh guru ini kira-kira dengan KSE yang dikembangkan adalah pengelolaan diri, kira-kira dari 4 cara penerapan itu termasuk yang mana ya? Apakah termasuk mengintegrasikan dalam proses pembelajaran, ataukah mengajarkan dengan cara yang spesifik, ataukah mengubah pola pikir, atau yang keempatnya? Itu dipilih salah satunya di situ. Saya hanya mengingatkan itu saja, ya. Itu yang pertama. Jadi nanti barangkali hasil diskusinya untuk yang kolom kedua ini bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, tadi saya lupa di kolom di tabel yang keberapa. Oh ini pas kesadaran diri ini. Ini ya, jadi tadi saya mendengar ada istilah ice breaking, kemudian dengan teknik stop. Stop dengan ice breaking itu, kalau menurut saya itu adalah dua hal yang berkebalikan atau bertolak belakang. Kalau stop, teknik stop, itu dia lebih ke arah mengkondisikan murid supaya dia lebih mengarah pada kesadaran penuh ya atau mindfulness. Jadi ini bisa diterapkan di dalam situasi kelas yang crowded, muridnya rame, kemudian kita bisa mengembalikan konsentrasi atau menenangkan mereka dengan teknik stop. Jadi meminta mereka untuk duduk, tenang, kemudian menghentikan aktivitasnya, tidak bersuara, kemudian tarik nafas panjang 2-3 kali sampai rileks tubuhnya ya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk ice breaking itu lebih ke arah situasi yang istilahnya beku. Situasi yang beku, ice breaking. Jadi memecah kebekuan, situasi yang beku yang terlalu tenang, dan tujuannya adalah untuk mencairkan suasana supaya lebih lumer, supaya lebih ceria, supaya lebih fresh. Nah, seperti itu. Jadi dua hal yang berkebalikan. Nah, ini contohnya misalkan nih untuk penerapan ice breaking itu ketika situasi anak-anak lesu, mungkin jam terakhir ya, anak-anak sudah capek belajar mulai dari jam 7:45 sampai jam 2 misalkan, itu sudah lesu. Kemudian pelajaran matematika bisa. Nah, ini di jam-jam terakhir anak-anak sudah lesu. Nah, ini guru kalau peka terhadap situasi ini, nah dia bisa melakukan ice breaking itu untuk membuat suasana lebih fresh, suasana lebih cair. Itu saja Bu Leha ya. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah, baik saya akan menanggapi sedikit ya Bu Diah ya. Untuk yang jadi benar apa yang Bu Diah sampaikan bahwa ice breaking itu bertolak belakang ya dengan kegiatan stop atau berhenti. Nah, memang di situ di slide dari kelompok kami itu kemarin itu memang sengaja ditulis semua, Bu. Tapi untuk poin yang ice breaking itu sebenarnya mewakili yang ini, Bu, yang bergerak dengan sadar. Jadi ini di poin pengelolaan diri itu kemarin di LMS itu juga dijelaskan tentang kegiatan bergerak dengan sadar. Nah, sebenarnya poin yang ice breaking ini menjelaskan dari kegiatan bergerak dengan sadar, bukan menjelaskan kegiatan stop atau berhenti. Seperti itu. Jadi nanti kalau untuk merevisi saran untuk merevisi dari tugas kami ya, terima kasih Bu Diah, jadi sudah diingatkan tadi. Jadi memang di cara penerapan yang untuk yang 3.2 itu terlalu terlalu meluas dan memang harus sesuai dengan yang tadi Bu Diah sampaikan juga. Jadi terima kasih dan saya juga ini tadi cuma memberikan pemahaman kepada Bu Diah bahwa sebenarnya yang kami tulis ice breaking di situ tidak mewakili kegiatan stop, tapi mewakili dari kegiatan bergerak dengan sadar, karena di dalam ice breaking sendiri kan anak-anak diminta untuk kegiatan bergerak dan lain sebagainya. Seperti itu Bu Diah. Oke.
Nggih. Pak Muklis bisa dikembalikan ke jenengan. Saya sangat tercengang kalau Budia yang bicara itu. Iya, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kalau pikiran kami itu gini Budia kemarin, tapi ini jangan ditiru. Kalau selama bukan matematika ya semuanya bisa saja benar gitu. Itu saya itu untung nggak gemul orang matematika terus Bu. Saya itu alhamdulillah. Orang matematika hadir Pak Muklis. Innalillahi. Oh maaf Pak, innalillahi. Gitu aja Bapak Ibu dari kami. Jika banyak guyonnya ya kami mohon maaf karena kami masih junior yang perlu dibina sekali. Jangan dibinasakan ya Bapak Ibu. Jangan dibinasakan yang penting. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Muklis, Bu Leha, dan kawan-kawan sudah mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Terima kasih. Kita lengkapi dengan penampilan presentasi dari kelompok 1. Dari Bu Diah Ramayanti, Yayu Rustanti, Pak Khairul Pras, dan Pak Supriyanto. Silakan, Ibu. Oke, mohon izin untuk share screen. Pak Muklis, dimatiin dulu screen-nya Pak Muklis. Ya, oke. Siap Pak, siap. Ji. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oh, okay. Monggo Bu Yayu. Bu Yayu. Bu Yayu. Bu Yayu. Wah, kemana Bu Yayu? Pak Pras, Pak Khairul. Pak Khairul. Nah, kemana ini? Oke, sebaiknya kita mulai langsung aja, Bu. Pak, ini aja Pak Supriyanto. Oh, itu Bu Yayu. Ayo. Bu Yayu mau nggak dibuka dulu diskusinya? Bentar, Bu. Hai. Sampai hatimu melupakan janjimu pada rembulan yang bersaksi. Silakan Bu Dia untuk memulai presentasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Catur selaku fasilitator. Terima kasih, Bu. Apakah suara saya sudah mirip LP Sukesi? Lebih dari LP. Banget, lebih. Saya Nabila Swaka, Bu. Itu tadi lagu judulnya Bambang. Silakan, Bu. Monggo Pak Supriyanto. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tetapi tampilnya memang paling akhir ini sebagai penutup ini. Untuk kami, kelompok kami ada Bu Yayu, Bu Dia, dan Pak Pras, dan saya sendiri akan memaparkan hasil diskusi kami yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu tentang penerapan pembelajaran sosial emosional yang sudah dilakukan. Di tabel yang kedua nanti adalah rencana yang akan dilakukan. Untuk yang pertama ini tentang sosial emosional, ini adalah pengalaman dari Bu Dia. Cara penerapannya yaitu
mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktik mengajar guru. Kemudian rubrik pembelajaran sosial emosionalnya berdoa sebelum memulai pembelajaran. Lalu KSI yang dikembangkan pengelolaan diri, emosi dan fokus. Yang dilakukan guru ketika murid masuk kelas, maka guru meminta murid untuk duduk tenang di bangku masing-masing dan mengambil posisi rileks. Guru menerapkan teknik stop, menghentikan semua aktivitas murid, menarik nafas panjang sampai terasa tenang atau rileks. Baru dilanjutkan berdoa dengan khusyuk dan kemudian memulai pembelajaran. Lalu hal penting yang harus disampaikan kepada murid. Mengajarkan teknik stop. Yang pertama, anak-anak silakan duduk di bangku masing-masing dan hentikan aktivitasmu lainnya. 2, silakan tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan sampai kamu merasakan tenang atau rileks. Yang ketiga, kemudian rasakan semua bagian tubuhmu yang dialiri nafas atau udaramu. Dan yang ketiga, mari membaca dan berdoa. Mari membaca doa bersama dengan khusyuk untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran ini mudah kamu terima dan bermanfaat. Berikutnya yang kedua. Udah habis. Kemudian berdoa, udah Bu ya? Iya, emang doa selesai. Oke, berdoa selesai. Kemudian mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan ceria dan optimis. Itu yang pertama. Yang kedua ini pengalaman dari Pak Khairul Prasetyo, yaitu mengajarkan kompetensi sosial emosional secara eksplisit, secara spesifik secara spesifik dan eksplisit. Dibesarkan lagi Bu. Agak dibesarkan. Nah. Kemudian melaksanakan infak sukarela setiap hari Senin dan Kamis. Dan ini adalah kesadaran diri. Lalu yang berikutnya, guru mensosialisasikan kegiatan infak sukarela kepada murid sesuai instruksi sekolah. Guru mengingatkan murid untuk melaksanakan secara rutin. Guru mengkoordinir infak sukarela dari murid. Guru secara rutin memberi penguatan kepada murid akan pentingnya kegiatan berinfak, khususnya bagi seorang muslim dan berbuat baik bagi orang lain. Lalu yang dilakukan oleh guru, anak-anak, bagi kalian yang muslim, maka salah satu keutamaan infak atau sedekah adalah suatu kegiatan yang sangat mulia dengan salah satu tujuannya yaitu menjauhkan diri dari malapetaka atau bala atau musibah. Selain itu, dari kegiatan infak kita juga bisa membantu kesulitan orang lain, minimal meringankan beban. Ketiga, selain itu kegiatan berinfak juga bagian dari proses mensucikan harta kita karena di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Lalu yang ketiga ini pengalaman dari Ibu Yayu. Cara penerapannya mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Lalu bentuk pembelajaran sosial emosionalnya mengerjakan piket kelas, KSE yang dikembangkan kesadaran relasi, yaitu kerjasama. Lalu yang dilakukan guru memberi instruksi dan membagi deskripsi pekerjaan atau tugas untuk murid. Lalu yang hal penting yang harus disampaikan kepada murid, anak-anak, karena kita sudah menyepakati keyakinan kelas kita, maka mari kita bertanggung jawab untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Yaitu bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket bersama dengan kelompoknya. Baik, untuk selanjutnya
akan disampaikan oleh pemateri berikutnya, yaitu Pak Khairul. Silakan Pak Khairul. Pak Khairul Prasetyo. Pak Khairul. Pak Khairul. Khairul Prasetyo. Atau Budia dulu, monggo Budia. Oh enggak, dilanjut aja Pak, sekalian Pak. Nanti saya yang ditabel 3.2-nya. Oke, baiklah. Ini pengalaman saya sendiri, yaitu mengajarkan kompetensi sosial emosional secara spesifik dan eksplisit. Kemudian bentuk pembelajaran sosial emosionalnya terintegrasi dalam mapel kasih yang dikembangkan kesadaran sosial berempati. Lalu yang dilakukan guru konseling hasil dari buku karakter yang sudah dicentang oleh murid. Isi dari karakter tersebut antara lain menolong teman, menyapa teman, memungut sampah dan membuangnya di tempat sampah. Lalu guru memberikan penguatan tentang karakter yang belum dilakukan oleh murid. Lalu hal penting yang harus disampaikan kepada murid, karakter merupakan hal utama yang harus ditumbuhkan dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, sudah habis Bu ya? Oke, selanjutnya monggo Budia. Oke, terima kasih Pak Supriyanto. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok kami pada tabel 3.2, yaitu ide penerapan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan dilakukan. Di mana di sini kami memilih untuk jenjang pendidikannya adalah jenjang SMP. Nah, yang pertama KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Adapun cara penerapannya adalah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ke dalam praktek mengajar guru, di mana salah satu bentuk penerapan dari PSE ini adalah penilaian sikap dalam mata pelajaran. Nah, yang dilakukan oleh guru ya. Jadi pada kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan teknik penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran hari itu. Nah, kita semua tahu bahwa di dalam penilaian pembelajaran itu kan ada 3 ranah. Ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan salah satunya adalah penilaian sikap. Nah, guru wajib menyampaikan di kegiatan pendahuluan tentang teknik penilaian ini. Salah satunya adalah teknik penilaian sikap, yang mana salah satu aspeknya adalah kerapian dalam mendokumentasikan hasil atau produk belajarnya. Jadi sikap yang kita nilai pada pembelajaran itu adalah kerapian, ya, kerapian dalam mendokumentasikan produk belajarnya. Nah, hal penting yang disampaikan kepada murid adalah anak-anak. Nah, di sini memang kelompok kami untuk hal penting yang harus disampaikan kepada murid ini kita langsung pada teknisnya ya. Makanya kita di sini kalimatnya langsung anak-anak gitu. Jadi anak-anak, penilaian pada pembelajaran ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada ranah penilaian sikap, Bapak atau Ibu akan memasukkan aspek kerapian dalam mendokumentasikan hasil produk belajarmu di Google Drive atau Google Classroom. Nah, jika kalian memenuhi aspek tersebut, maka nanti nilai sikapmu akan berpredikat baik. Nah, karena apa? Ini sesuai dengan Permendikbud, bahwa kriteria kenaikan kelas itu atau kelulusan nilai sikap minimal berpredikat baik. Ya, ini untuk jenjang SMP. Jadi salah satu kriteria kenaikan atau kelulusan itu nilai sikapnya minimal baik. Nah, ini perlu disampaikan kepada murid ya pada kegiatan pendahuluan. Itu yang pertama. Yang kedua, KSE yang dikembangkan adalah pengelolaan diri, di mana di sini pengelolaan fokus dan emosi. Nah, adapun cara penerapannya mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri orang lain dan lingkungan.
bentuk PSE-nya adalah melakukan kegiatan yoga pagi setiap hari Jumat yang bisa diikuti oleh murid dan guru. Nah, ini kebetulan di sekolah ya, di sekolah kita itu biasanya kalau senam, ada kegiatan senam pagi di salah satu hari, itu biasanya kan mungkin iramanya menggunakan irama yang seperti SKJ ya, senam kebugaran, aerobik, atau mungkin dance poco-poco dan sebagainya. Nah, mungkin di sini sesekali, entah itu 2 minggu sekali atau bagaimana, itu perlu diubah supaya ada refreshingnya. Jadi kita menggunakan senam yoga yang diarahkan lebih ke arah meditasi atau irama-irama yang slow atau cooling down ya. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Nah, di sini memberikan gerakan-gerakan senam yoga kepada murid dengan tujuan mengelola fokus atau konsentrasi murid beserta emosinya. Nah, apa yang perlu disampaikan kepada murid? Nah, di sini anak-anak dalam hidup kita menghadapi berbagai permasalahan hidup. Untuk itu, kita perlu mengontrol emosi dan fokus kita dalam menghadapi permasalahan hidup. Nah, salah satu cara untuk mengelola emosi dan fokus adalah dengan melakukan yoga, ya. Karena apa? Yoga itu bertumpu atau berpusat pada perhatian dan konsentrasi. Kemudian di sini guru juga bisa melatih cara melakukan yoga. Salah satunya dengan duduk rileks, tangan dilipat di dada, mata terpejam, dan pusatkan konsentrasimu. Buang semua pikiran yang membebanimu. Ambil nafas panjang, hembuskan perlahan, sampai kamu merasakan aliran udara di seluruh punggung, tubuh, dan kamu merasa tenang, rileks. Kamu bisa melakukannya dengan memejamkan mata. Nah, ini salah satu teknik di dalam senam yoga ya. Kemudian yang ketiga, KSE kesadaran sosial, di mana cara penerapannya mengintegrasikan KSE ke dalam praktek mengajar guru. Adapun bentuk PSE-nya berupa motivasi atau penguatan pada kegiatan pendahuluan. Nah, apa yang dilakukan oleh guru? Guru perlu mengingatkan tentang 3 kata sakti. Apa saja? Terima kasih, minta tolong, dan maaf dalam kegiatan pendahuluan. Nah, apa yang perlu disampaikan pada anak-anak? Anak-anak, kalian harus memegang 3 kata sakti ini, yaitu terima kasih, minta tolong, dan maaf kepada orang lain. Hal ini untuk menghargai orang lain. Jika kita mau menghargai orang lain, berempati kepada mereka, maka mereka juga akan menghargai kalian. Ya, karena apa? Dengan mengajarkan 3 kata ini secara dini, anak-anak diharapkan menjadi terbiasa. Apa-apa bilang terima kasih, minta tolong, mohon maaf. Nah, ini. Kemudian KSE yang keempat adalah keterampilan relasi, di mana cara penerapannya dengan mengintegrasikan KSE ke dalam praktek mengajar guru. Nah, adapun bentuk PSE-nya berupa market D pada pembelajaran IPS yang dilakukan oleh guru. Di sini guru merancang modul proyek, membuat kelompok kerja, dan membimbing murid membuat action plan kegiatan. Adapun yang perlu disampaikan kepada murid, anak-anak, pada masa sekarang ini kita dituntut untuk mengembangkan soft skill kita, yaitu bekerja sama dan berjiwa kewirausahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kamu harus banyak belajar tentang membangun relasi atau kerjasama dan kewirausahaan.
Salah satu bentuk kegiatan yang tepat untuk belajar tentang soft skill tersebut adalah kegiatan Market Day. Di sini kalian bisa merancang proyek, membuat action plan, dan melakukan aksi di lapangan. Nah, yang terakhir, KSE-nya pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun cara penerapannya mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungan. Bentuk PSE-nya adalah berupa motivasi atau penguatan pada kegiatan motivasi untuk kelas 9. Jadi kebetulan di sekolah saya atau mungkin di beberapa sekolah rekan-rekan itu bagi peserta didik kelas 9 atau kelas 12 yang mau ujian sekolah, biasanya jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan ya, itu kita kumpulkan anak-anak dan kita undangkan salah satu motivator, dan nanti juga diisi oleh beberapa guru ya atau manajemen sekolah untuk memberikan motivasi kepada peserta didik. Nah, bagaimana yang dilakukan oleh guru? Nah, di sini guru sebagai narasumbernya memberikan gambaran tentang jenjang SMA, MA, SMK atau MAK. Kemudian menggali diri murid dari berbagai aspek, misal kondisi ekonomi, potensi, dan harapan atau ekspektasi orang tua. Kemudian di sini guru juga bisa mengajarkan teknik push kepada murid. Nah, adapun yang disampaikan kepada murid, anak-anak, untuk menentukan jenjang sekolah lanjutan, maka kamu jangan sekedar memilih mengikuti teman-temanmu, tapi kamu harus melakukan analisis yang didasarkan pada kondisi ekonomi keluargamu, potensimu, dan harapan atau ekspektasi orang tuamu. Kamu bisa melakukan teknik push untuk bisa menentukan atau mengambil keputusan yang terbaik. Apakah kamu nanti memilih SMA, MA, SMK, atau MAK. Nah, guru mengajarkan teknik push di sini. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kemudian kedua, membuat alternatif solusi. Ketiga, menganalisis dampak positif dan negatif dari alternatif solusi tersebut. Dan yang keempat adalah memilih keputusan yang terbaik dari sekian alternatif solusi tersebut. Bapak Ibu, kayaknya tertidur semua ini ya dengar saya dongeng. Suaranya Bu, Masya Allah, merdu sekali. Memang kalau yang presentasi Bu Dokter itu ya semuanya nyimaknya luar biasa. Jadi seperti itu paparan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran sosial emosional. Tentu saja paparan ini berbeda-beda ya, karena kita terdiri dari berbagai macam pemikiran. Barangkali ada yang perlu ditambahkan, ada berbagai macam ide, masukan dari rekan-rekan untuk menyempurnakan hasil diskusi kami persilahkan. Monggo, tadi sepertinya Pak Amirul. Langsung saya ini ke Bu Yayu sebagai moderatornya. Tinggi, terima kasih Bu Diah atas kesempatannya. Yang luar biasa presentasi dari kelompoknya Bu Diah, Pak Fitri dan kawan-kawan. Yang ingin saya tanyakan, nah ini di tabel 3.2 yang berkaitan dengan kesadaran diri. Tadi kan bentuk penerapannya adalah dalam penilaian sikap dalam mata pelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan atau ingin saya dapatkan agak detail adalah bagaimana membelajarkan kesadaran diri. Kalau tadi kan penilaiannya sudah tumbuh atau tidaknya bisa dilihat melalui penilaian sikap. Nah, bagaimana
atau kalau misalnya kita integrasikan kita memiliki kesempatan untuk mengajarkan keterampilan kesadaran diri pada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Amirul. Pak Khairul, apakah sudah bisa bergabung Pak Khairul? Pak Khairul? Nah, ini kemarin ini hasil ide briliannya Pak Khairul ya. Atau Pak Supriyanto, monggo menanggapi dulu Pak Supriyanto. Monggo Bu Dia langsung. Baik. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Amirul itu bagaimana mengajarkan kesadaran diri. Kapan nggih, Pak Amirul? Iya Bu, karena Oke, tadi ya. mungkin barangkali saya yang kelewatan menyimak, tadi yang saya tangkap adalah bagaimana kita bisa menilai kesadaran diri itu bisa dilakukan melalui penilaian sikap dalam pembelajaran. Nah, lalu bagaimana kita mengajarkan kesadaran diri itu? Oke. Jadi begini, kesadaran diri ini kan terkait dengan berbagai macam aspek ya, kesadaran diri ini. Nah, seorang guru di dalam mata pelajaran itu kan melakukan 3 penilaian, salah satunya adalah penilaian sikap. Nah, tentunya setiap materi pembahasan itu kan guru pasti menilai sikap yang berbeda-beda. Gitu. Pasti menilai sikap yang berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran daring ini kemarin itu karena diawali dari salah satu kendala pada pembelajaran daring. Jadi munculnya pembahasan ini ya itu diawali dari keluhan dari beberapa rekan guru kami yang mengeluh tentang sikap anak-anak terkait mereka itu sangat tidak rapi di dalam mendokumentasikan hasil belajarnya di Google Drive. Sehingga apa? Seringkali mereka itu tidak mengunggah hasil belajarnya di Google Drive. Nah, ini menyulitkan guru. Nah, karena itu diangkat menjadi salah satu aspek penilaian sikap di dalam mata pelajaran, yaitu kerapian dalam mendokumentasikan hasil atau produk belajarnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mengajarkan keterampilan aspek kerapian dalam mendokumentasikan hasil atau produk belajarnya? Tentunya masing-masing guru mata pelajaran ya, ketika memulai pembelajaran itu kan selalu diawali dengan kegiatan pendahuluan. Nah, di kegiatan pendahuluan ini guru itu kan mesti mengingatkan anak-anak nanti pada mata pelajaran ini teknik penilaian pengetahuannya seperti ini, teknik penilaian keterampilannya seperti ini, dan teknik penilaian keterampilannya sikapnya seperti ini. Nanti hasil diskusimu itu jangan lupa loh ya difoto, baik itu berupa poster, berupa LKPD atau berupa PowerPoint dan sebagainya, itu difoto kemudian diunggah ke Google Drive, Google Classroom, sehingga nanti Bapak Ibu guru akan menilai hasil kerjamu dari sana. Nah, ini juga saya jadikan salah satu aspek penilaian sikap. Nah, hal-hal seperti ini ya itu perlu selalu disampaikan ke murid kita di awal pembelajaran sebelum masuk ke kegiatan inti Pak Amirul. Sehingga dengan sering selalu mengingatkan seperti itu, lama-lama alam bawah sadar mereka itu terbentuk bahwa hasil belajar saya selalu harus saya foto, didokumentasikan di Google Drive, sehingga sewaktu-waktu Bapak Ibu guru membutuhkan, maka bisa langsung diserahkan atau langsung dinilai. Mungkin seperti itu Pak Amirul.
Terima kasih atas penjelasannya Bu Diah dan teman-teman. Matur nuwun. Apakah seperti itu tadi pertanyaannya? Sudah terjawabkah? Poinnya yang saya bagi dia adalah dengan membiasakan. Jadi tiap awal disampaikan bahwa penilaian sikap yang betul-betul dinilai, mungkin perlu juga. Putus-putus Pak Amirul, suaranya putus-putus. Maaf. Nyala, sulit ini, jadi saya dapat bahwa mungkin yang perlu saya tambahkan adalah kita menyampaikan hasil penilaian itu kepada siswa, jadi sehingga yang pertama bisa tahu bahwa benar-benar dinilai, yang kedua dari hasil penilaian itu juga bisa menjadi bahan belajar bagi dirinya untuk melatih kesadaran diri, juga melatih sikap yang lain agar bisa lebih. Dan saya setuju dengan dia, hal yang terbaik yang dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang secara otomatis akan dilakukan oleh anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amirul atas masukannya. Bapak Ibu yang lain? Atau Pak Supri mau menambahkan? Bu Yayi mau menambahkan? Monggo. Sampun. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya terkendala sinyal keluar masuk. Enggak apa-apa Pak. Ya, enggak apa-apa, Pak Mirza. Lagi di Malang ini Pak Bras. Ya, Pak Pras terkendala sinyal. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah cukup diskusi kita? Cukup Bu, keren. Sepertinya sudah cukup Bu, teman-teman ini. Kedua kau di sana, sendirikah kau di sana? Lama sudah ku merana. Terkendala sinyal. Mangga Bu Yayu, ditutup Bu Yayu. Ditutup dengan lagunya Leha Bu Yayu. Ditutup dengan Bila Juli Bu Yayu. Ditutup dengan Bila Juli Bu Yayu. Apakah kau merindukanku Bu Leha? Iya Bu, saya merindukan jenengan. Sampai bertemu di lokasi. Kita akan ketemu tanggal 12 Bu Leha. Siap. Semoga kita sehat selalu Bu Leha. Amin. Oke. Sama Bu Yayu ya? Cukup Bu. Oke, baik. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih atas masukan dari rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya kembalikan lagi ke Pak Catur, gimana? Ya Bu. Terima kasih Ibu Diah, Pak Supri, Pak Pras, dan Pak Leha itu Pak Kristanti yang telah mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita semua tadi membawa nilai lebih kita, bisa membekali kita sebagai guru penggerak, sebagai guru masa depan. Bapak Ibu Guru, sambil kita mau menutup, tolong difoto. Ayo dibuka on kamera, saya yang foto. Oke, kita foto. Pak Kadis, dibuka Pak Kadis. Bu Fitri, Pak Hador, Pak Agus. Nggak ada suaranya Pak Kadis ini. Pak Mutis. 1, 2.